DS Toys itu awalnya gue bikin komunitas tahun 2015. Terus kita ngumpulin banyak banget sculptor di Bogor. Kurang lebih jadi terkumpul 14 orang. Terus pertengahan tahunnya gue mulai punya ide buat kita bisnis yuk bareng-bareng yuk gitu. Awalnya sih gitu doang. Gue otodidak sih ya. Pertama kali emang nyoba-nyoba sendiri karena emang pertama kali banget gue suka mainan waktu masih kecil, cuman gue nggak mampu buat beli. Pertama kali banget SD SMP ya kayak zaman Spawn itu kan harga udah mahal tuh zaman dulu ya. Gue habis pulang sekolah gue cuman bisa ke toko mainan ngelihat di kacanya kapan, karena gue minta sama nyokap gue juga pasti ngomel gitu. Akhirnya gue belajar sendiri pakai claynya tapi clay khusus ya, bukan clay yang kayak bikin manual, nggak, emang beli yang import gitu. Kalau ring lebih banyak saat itu, tapi itu kan bisnisnya juga musiman, nggak setiap musim semua suka gitu. Itu juga musiman. Kalau action figure kolektor tuh di mana-mana banyak banget malah. Pertama ya memang modal nekat sih, gue juga nggak pernah tahu. Cuman gue banyak banget ngelihat YouTube sama googling para seniman-seniman yang emang udah duluan gitu, dan gue ngelihat karyanya dia. Gue emang salah satu yang orang kalau ngelihat karya orang yang bener-bener gokil, gue kayak gue bisa deh nih, kayak gitu sih. Cuman emang perlu proses aja buat gue belajar yang kayak gitu. Mereka emang lebih dulu aja gitu, tapi gue yakin gue bisa gitu. Kalau lu ngomongin passion sih udah nggak akan bisa kebendung lagi, karena gimana ya, lu sama apapun lah, passion apapun lah, kalau udah bener-bener kayak di ujung kepala lu, ya udah bodo amat deh. Gue nggak tahu deh bakal sukses apa enggak, gue juga nggak tahu, cuman udah aja jalanin aja gitu. Awalnya kayak tadi gue mention hobi gue kuliner, gue juga dulu punya burger di Jakarta di Tendean, terus juga gue punya vape shop, cuman gagal semua. Jadi kayak bisnis itu tuh kayak gagal, dan itu dari uang saku gue semua gitu, gagal sampai ke momennya ini. Abis gagal itu ya gue ngumpulin, tapi kayak gue masih pengen bisnis yang emang gue suka nih gitu. Walaupun makanan juga gue suka, jadi lanjut aja. Jadi gue nggak pernah tahu sukses apa enggak sih, gue nggak pernah tahu, murni gue jalanin aja. Kebanyakan memang customernya luar negeri, yang paling jauh mungkin Kanada ya. Kalau Eropa ya itu sih Turin, Jerman. Kalau Amerika ya sekitaran New York, California, sama Georgia apa gitu. Iya pokoknya Amerika lah. Ada hal yang cukup lucu sama partner gue yang sebelum Uncal itu, dia emang punya, dia pemusik juga. Cuman memang lingkupnya di Jakarta. Dia kenal sama orang-orang Warner, dan saat itu Warner Music Indonesia juga kontak gue. Dia bilang kalau kita mau bikin gift ya mungkin buat para artis mancanegara bisa nggak? Dan gue diundang ke kantornya, kita ngobrolin. Akhirnya bikinlah kontrak itu. Akhirnya Charlie Puth, Ed Sheeran, ya kan ada dua itu, Charlie Puth, Ed Sheeran. Walaupun sebenarnya kontraknya waktu itu masih berjalan sampai setahun, cuman nggak ada lagi gara-gara pandemi, kita keputus lagi gitu. Sebenarnya kalau ada yang datang kita bikin lagi gitu. Aslinya seperti itu. Kalau masterpiece yang emang bener gua niat bikin genre ini, Phoenix ini. Yang versi ini kan versi studio ya, karena gua udah bikin ini versi kayak sisanya deh gua taruh studio gitu. Versi yang terbang ke sana jauh lebih gokil daripada ini. Ini kedua masterpiece-nya ada, gue bikin manual waktu itu, manual samurai karena gue suka kebudayaan Jepang. Waktu itu dapat like banyak banget, padahal iseng gue gitu. Gue nextnya tetap tadi gue mau bangun satu lagi brand yang bisa bikin bener-bener murni collectibles tanpa ada custom-customan gitu. Gue ngembangin karakter sendiri karena dari situ tuh gue pengen banget kerjasama sama developer game, jadi bisa dan game high end yang bakal muncul di PS5 gitu, atau enggak gue mau bikin novel sih. Jadi pengembangan cerita itu gimana sih biar orang tahu, ya gue launching novel dulu. Nah gue lagi nulis naskahnya. Naskah itu ditulis bareng sama pengembangan karakter-karakter masing-masing gitu, yang tadi gue bilangin itu. Jadi
akan launching mungkin setahun ke depan ya. Gue lagi godok terus sih itu ke depan itu yang lagi mau gue kejar gitu. Potensinya di Indonesia kolektor banyak, kolektor yang berduit banyak banget, tapi balik lagi ke kualitas. Makanya gue juga kayak gimana ya ngomongnya, sebenarnya kolektor itu juga terlalu ini sih, terlalu Indonesia ya tepatnya, terlalu, gue lebih pengen brand luar gitu, ngerti nggak maksud gue? Gue juga susah nangkap ini, cuman brand Indo itu bukan jelek ya, apa ya, di anak tiriin, tapi sebenarnya kualitasnya gokil. Kualitas ini produk apapun nih, kalau action figure ya gue bilang lebih lagi karena handmade, karena mereka punya value, kayak gini-gini punya value yang lebih, apalagi yang handmade gitu ya, terutama action figure menurut gue.